Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aznika Dwi Anggraini, NIM 180 254 243031, jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaring apung dan jaring tancap. Ini adalah tugas sistem teknologi aquaculture pertemuan 12. Nah, yang pertama yaitu keramba jaring apung atau KJA. Keramba jaring apung adalah cara pemeliharaan ikan atau biota air yang mengapung di atas air. Fungsi untuk pembibitan atau budidaya ikan dan biota laut. Tujuannya dengan menggunakan kubus apung interlocking system, maka keramba jaring apung tetap stabil walaupun ombak besar. Karena rangka dari konstriksinya adalah rangkaian dari kubus apung yang mengikat satu sama lain, sehingga sangat kuat, stabil, dan tahan lama. Sumber jurnal yaitu saya mendapatkan jurnal Tim Perikanan WWF Indonesia. Ini tampak gambar jaring apungnya dan ini jurnalnya. Kelebihan keramba jaring apung daripada keramba kolam. Tidak perlu ada biaya yang pertama, tidak perlu ada biaya pembelian lahan tanah. Yang kedua, tidak diperlukan ada sistem penggantian air selama budidaya. Yang ketiga, bibit atau anak ikan lebih seragam, memudahkan untuk pemeliharaan dan pemberian pakan. Yang keempat, pembesaran ikan berjenjang dan teratur dalam waktu pembinaan. 5. Memudahkan dalam penangkapan saat akan pemanenan. 6. Produksi ikan lebih tinggi dalam setiap meter persegi. Kekurangan keramba jaring apung adalah perlu perhatian lebih serius dari pengawasan yang lebih sering dilakukan. 2. Pemberian pakan perbedaan berdasarkan ukuran ikan di setiap peta keramba. 3. Risiko kecurian dibandingkan sistem kolam. 4. Keramba atau jaring mudah rusak bila terjadinya banjir atau arus terlalu deras. 5. Biaya pembuatan keramba lebih tinggi dibandingkan sistem kolam. Syarat perairan untuk budidaya ikan kerapu di keramba jaring apung adalah: 1. Kondisi air tidak tercemar atau sesuai baku mutu untuk budidaya. 2. Kedalaman air minimal 3-5 meter dari dasar jaring. 3. Suhu air 23-30 derajat dan pH 6,5-8,5. 4. Kecerahan air minimal 3 meter atau tidak keruh. Yang kedua adalah keramba jaring tancap. Jaring tancap adalah merupakan sistem teknologi budidaya dalam wadah berupa jaring yang diikat pada parok yang menancap di perairan. Survei keramba jaring tancap ikan bandeng Canos menjadi suatu studi yang menarik dibandingkan dengan daerah lain, karena kegiatan dilakukan di muara sungai yang mengalami perkembangan sangat cepat, di mana pada awalnya bermula dengan 2 keramba sebagai percobaan. Ternyata dalam kurun waktu 6 bulan sudah menutupi semua areal sungai sepanjang 4 meter dengan 310 buah keramba. Kegiatan ini perlu menjadi perhatian Pemda setempat karena pada satu sisi kegiatan ini jelas akan meningkatkan produksi ikan dan meningkatkan pendapatan nelayan. Namun di lain hal, kecepatan pertambahan jumlah keramba di luar batas daya dukung perairan akan mendatangkan suatu risiko yang tinggi bagi keberhasilan kegiatan tersebut. Bahkan dapat menyebabkan kematian total seperti yang sudah terjadi pada daerah-daerah lain. Nah, sumber jurnal saya dapat dari perkembangan kegiatan perikanan ikan bandeng pada keramba jaring tancap di Pandelang, Provinsi Banten. Nah, penjelasannya, pada daerah Pandelang, masyarakat menggunakan keramba jaring tancap. Daerah keramba ini masih dipengaruhi oleh pasang surut, sehingga terjadi penggantian air kolam keramba, dan kondisi ini sangat menguntungkan bagi ikan. Luas area sungai yang dimanfaatkan untuk kegiatan ini panjangnya sekitar 4 km kali lebar 4-5 meter. Sungai dengan jumlah keramba pada saat ini
Ada sekitar 310 buah kegiatan budidaya ikan maning di keramba jaring tancap. Cukup berhasil dan berkembang dengan cepat dengan keuntungan yang cukup menjanjikan. Ini adalah gambar keramba jaring tancap. Nah, ini nampak kayu-kayu yang menancap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.